Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi atau yang sering disebut dengan teks LHO. Sebelum masuk ke dalam pengertian teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu apa itu observasi. Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar kita. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Teks laporan hasil observasi memiliki banyak tujuan, mulai dari memberikan informasi hingga meningkatkan kesadaran. Teks ini merupakan alat yang penting untuk mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita. Manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan observasi dan analisis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai objek, fenomena, dan peristiwa. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Adapun ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi, yaitu objektif, artinya berdasarkan fakta dan tidak mengandung opini pribadi. Sistematis, yaitu disajikan secara runtut dan logis. Akurat, data dan informasi yang disajikan akurat dan terpercaya. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi tentang objek yang diamati. Jelas, mudah dipahami oleh pembaca. Dalam teks laporan hasil observasi, tentunya kita dalam membuat laporan hasil observasi ada tahapan yang sering kita sebut dengan struktur, di mana struktur dalam teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama adalah judul. Judul harus jelas dan mencerminkan isi laporan. Yang kedua, pernyataan umum dan klasifikasi, yaitu menjelaskan objek yang diamati termasuk jenis, kelas, dan ciri-cirinya secara umum. Yang ketiga, deskripsi bagian, yaitu menguraikan secara detail bagian-bagian objek yang diamati beserta ciri-cirinya. Selanjutnya adalah deskripsi manfaat, yaitu menjelaskan manfaat atau kegunaan objek yang diamati. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, merangkum hasil pengamatan dan memberikan pernyataan umum tentang objek yang diamati. Di dalam teks laporan hasil observasi tentunya ada ciri bahasa atau yang sering disebut dengan kaidah kebahasaan, di mana kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi yaitu menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif, menggunakan kata ganti orang ketiga, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata-kata teknis yang sesuai dengan objek yang diamati, menyajikan data dan informasi dengan tabel, diagram, atau gambar. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.